Bersama saya di sini, Dea Alphonse. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai termodinamika 1. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share bagi teman-teman yang lain. Nah, sebelum masuk ke dalam termodinamika, kita harus tahu terlebih dahulu pengantar termodinamika. Termokimia adalah bagian dari pembahasan yang lebih luas yang disebut dengan termodinamika. Termodinamika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan antara kalor dan bentuk-bentuk energi yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hukum termodinamika 1. Didasarkan pada hukum kekekalan energi, dinyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, untuk menguji keabsahan hukum termodinamika pertama, hanya dengan mengukur energi dalam sistem antara perubahan awal dan keadaan akhir, seperti rumus berikut, di mana energi sama dengan energi akhir dikurang energi awal. Energi dalam suatu sistem memiliki dua komponen, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Dalam kimia, kita biasa tertarik pada perubahan energi dalam suatu sistem, yaitu seperti permangan botol yang mengandung reaktan dan produk. Jadi, bentuk umum hukum termodinamika 1 yang sering digunakan adalah delta E sama dengan Q ditambah W. Rumus ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam delta E suatu sistem adalah jumlah kalor Q yang ditemukan antar sistem dan lingkungan kerja yang dilakukan pada sistem tersebut. Dan kerja yang dilakukan oleh gas pada lingkungannya adalah menggunakan persamaan di mana W sama dengan min P delta V. Dengan delta V merupakan perubahan volume yang diberikan oleh persamaan berikut. Minus pada persamaan di bawah ini berkaitan dengan W. Volume pada keadaan awal dikurang volume pada keadaan akhir berkaitan dengan W. Kemudian, di dalam termodinamika kita juga mempelajari tentang entalpi, yaitu di mana kita mempelajari tentang entalpi reaksi kimia, yaitu di mana melihat bagaimana hukum termodinamika 1 yang diterapkan pada proses ini sangat berbeda dengan proses yang lain. Pada entalpi terdapat dua keadaan. Yang pertama, volume sistem konstan, dan yang kedua, tekanan luar konstan. Secara umum, untuk proses tekanan konstan, kita menulis rumus seperti berikut, di mana delta E sama dengan Q ditambah W sama dengan Qp dikurang P delta V, sehingga memperoleh hasil akhir Qp sama dengan delta E tambah P delta V. Fungsi keadaan pada setiap proses perubahan entalpi menggunakan rumus delta H sama dengan delta E ditambah delta PV. Kemudian, jika tekanannya dibuat konstan, maka delta H sama dengan delta E ditambah P delta V. Entalpi reaksi dapat bersifat positif maupun negatif, yaitu tergantung pada prosesnya. Pada entalpi reaksi terdapat dua proses, yaitu yang pertama ada proses endotermik, di mana kalor diserap oleh sistem dari lingkungan, yang berarti delta H bernilai positif. Kemudian proses yang kedua yaitu proses eksotermik, di mana kalor diserap dari sistem ke lingkungan.
sehingga delta H bernilai negatif. Berikut adalah sebuah contoh soal dari penerapan hukum termodinamika pertama. Kerja yang dilakukan ketika suatu gas dimempatkan dalam tabung adalah 462 Joule. Selama proses ini terjadi perpindahan kalor sebesar 128 Joule dari gas ke lingkungan. Hitunglah perubahan energi untuk proses ini. Langkah awalnya yaitu kita tulis diketahui terlebih dahulu, di mana W sama dengan plus 462 Joule pemanfaatan gas. Pemanfaatan gas yang berarti kerja, jadi W bernilai positif. Dan yang berikut Q sama dengan minus 128 Joule eksotermik, yang berarti Q bermuatan negatif karena dari sistem ke lingkungan, makanya nilainya negatif. Dan yang ditanyakan adalah delta E. Penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan rumus delta E sama dengan minus Q ditambah W, sama dengan minus 128 ditambah 462 sama dengan 334 Joule. Sekian video pembahasan materi pada kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan jika ada kekurangan materi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share bagi teman-teman yang lain. Terima kasih.